Bab 43 Buku Penempaan. Si Feng mengambil kunci ke ruang penempaan menengah dan naik ke lantai 2, mengabaikan wanita muda yang menggoda itu. Lantai pertama asosiasi tempa hanya memiliki kamar tempa dasar. Sedangkan kamar tempa menengah terletak di lantai 2. Jika dibandingkan dengan lantai pertama, ada jauh lebih sedikit orang di lantai 2. Hanya ada NPC yang berjalan di sekitar. Pemain tidak akan datang ke tempat ini sama sekali. Juga, hanya ada 20 kamar tempa menengah, tidak seperti kamar dasar, yang berjumlah 50. Si Feng memasuki ruang tempa menengah. Ruangan itu jauh lebih besar dan halus. Fasilitas yang tersedia juga lebih baik daripada ruang basic, terutama hammer dan flame. Kedua item ini sama sekali tidak sederhana. Si Feng mengangkat palu putih keperakan yang diletakkan di atas anyaman besi. 100 Refinement Hammer, pangkat perunggu. Item tempa, saat tempa, tingkat keberhasilan meningkat sebesar 3%. Persyaratan, kekuatan 4. Hanya 100 Refinement Hammer ini saja yang sulit didapatkan oleh pemain. NPC palu terbaik yang dijual adalah Common Hammers. Palu itu tidak meningkatkan tingkat keberhasilan tempa. Adapun mencuri 100 Refinement Hammer ini, itu adalah tugas yang mustahil. Barang-barang milik ruang tempat tidak bisa diambil oleh pemain. Api di sini juga luar biasa. Alih-alih warna kirmisi yang biasa, warna kuning, api di sini terbakar dengan warna hijau tua. Itu bukan api biasa, tapi api misterius. Si Feng melihat deskripsinya. Api Iblis Scarlet, tingkat 1 api misterius. Barang khusus, memiliki suhu yang sangat tinggi. Item yang dilebur dengan flame akan memiliki kemurnian yang lebih tinggi. Saat memperbaiki ramuan atau memasukkan item, akan ada peningkatan yang pasti dalam tingkat keberhasilan. Api misterius adalah api yang langka dan kuat. Api ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda, dan mereka dapat dikategorikan ke dalam 9 tingkatan. Tingkat pertama adalah yang terlemah, sedangkan tingkat ke-9 adalah yang terkuat. Namun, bahkan tingkat pertama api misterius bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diperoleh oleh pemain. Karena kelangkaan api misterius, harganya di dalam domain dewa sangat tinggi. Termasuk fakta bahwa pembuatan ramuan dan penempaan membutuhkan api misterius, harga api misterius menjadi lebih mengejutkan. Pernah ada flame tier 4 yang menyebabkan puluhan guild kelas 1 memperebutkannya. Setelah kematian jutaan pemain, flame akhirnya berakhir di tangan dominator dunia. Tidak lama kemudian, pembuat ramuan utama di World Dominators naik menjadi Grand Master Ramuan, meningkatkan pengaruh dominator dunia dengan lompatan besar. Si Feng memiliki kerinduan besar di dalam dirinya ketika dia melihat api misterius yang terbakar. Itu adalah kehausan seorang forger. Tepat ketika Si Feng berpikir keras, dia tiba-tiba teringat suatu hal. Pada bulan kedua operasi domain dewa, persekutuan kelas 3, Glorious Light, telah menemukan api misterius tingkat 2, api setan biru es. Flame ditemukan di 100 Ghost Forest, dan penemuannya menimbulkan kecemburuan besar pada persekutuan lain. Pada saat itu, ada banyak pemain Live Style yang telah mendaftar untuk bergabung dengan Glorious Light, memungkinkan kekuatan guild untuk tiba-tiba meningkat dan menjadi tiran dari kota kecil. Namun, ada juga banyak guild yang mengumpulkan informasi secara rahasia, ingin mendapatkan api misterius untuk diri mereka sendiri. Tentu saja, Shadow bukan pengecualian untuk ini. Shadow telah menemukan lokasi dan metode untuk memperoleh api misterius dari lingkaran dalam cahaya mulia. Sayangnya, api misterius seperti itu hanya muncul sekali, tidak pernah muncul lagi setelah mereka pergi. Penemuan ini menyebabkan banyak guild membuang usaha mereka. Saat dia berpikir tentang api setan biru es, Si Feng tiba-tiba mulai memiliki niat terhadap api misterius ini. Jika dia bisa memilikinya sendiri, itu pasti akan sangat membantunya di masa depan ketika dia memulai persekutuannya sendiri. Selain itu, flame akan sangat membantu dalam mendorong Si Feng untuk menjadi pemalsu sejati. Namun, Si Feng masih perlu mengeluarkan rencana yang tepat untuk mendapatkan api setan biru es. Dia perlu menyiapkan banyak hal sebelum dia bisa mendapatkan api. Setelah itu, Si Feng mengeluarkan desain tembaga Garrison Armor.
Tanpa membuang waktu, ia langsung memilih untuk mempelajarinya. Sistem, Anda telah belajar cara menempa Garrison Armor. Setelah itu, Si Feng menempatkan semua bahan yang dibutuhkan ke atas meja batu. Kemudian, dia mengeluarkan Book of Forging yang sangat berharga dan mulai menempa. Si Feng adalah Basic Forging Apprentice. Tingkat keberhasilannya untuk menempa peralatan biasa level 0 tidak melebihi 20%, dan setelah penempaan yang sukses, ada peluang 40% baginya untuk mendapatkan 1 poin kemahiran. Jika Si Feng memalsukan Garrison Armor, peralatan perunggu level 3, peluang keberhasilannya tidak akan melebihi 5%. Berhasil menempa sepotong peralatan perunggu akan membawa bonus tambahan, yang merupakan peluang 100% untuk mendapatkan 2 poin kemahiran. Namun, 1000 poin kemahiran diperlukan untuk menjadi magang penempaan tingkat menengah. Untuk mendapatkan sejumlah besar poin seperti itu dibutuhkan dana yang sama besar untuk mendukungnya. Tidak ada cara bagi pemain lifestyle untuk mendukung jumlah uang yang begitu besar sendirian. Forgers di guild semuanya dimulai dengan menempa common equipment. Tidak ada satu guild pun yang akan memungkinkan para pemain lifestyle ini untuk memalsukan peralatan perunggu segera. Awalnya, mereka bahkan tidak memiliki desain tempa untuk peralatan perunggu, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Tingkat kesuksesan Apprentice Basic Forging terlalu rendah, dan bahan yang dibutuhkan terlalu mahal. Kegagalan tunggal akan menelan biaya 1 koin perak atau lebih. Itu adalah kerugian yang bahkan tidak bisa ditangani oleh guilds. Selain itu, mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan banyak bahan untuk membuat peralatan. Namun, Si Feng tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Dia memiliki batu bertuah, jadi dia tidak kekurangan sumber daya. Selain itu, bahan yang dibutuhkan untuk membuat Garrison Armor harganya murah. Itu hanya membutuhkan 5 botol esensi sihir, 5 buah biji perunggu, dan 20 buah biji tembaga. Biaya pembuatan Garrison Armor hanya 80 koin tembaga. Jika dibandingkan dengan biaya pembuatan peralatan perunggu lainnya, setidaknya 20 tembaga lebih murah. Garrison Armor juga memiliki atribut yang sangat bagus, jadi itu sangat disambut. Si Feng tidak perlu repot mencari tahu bagaimana menjualnya. Yang paling penting adalah Book of Forging. Book of Forging dapat meningkatkan tingkat keberhasilan menempa common equipment hingga 70%, equipment bronze hingga 50%, mysterious iron equipment sebesar 30%, secret silver equipment sebesar 20%, fine gold equipment sebesar 10%, dark gold peralatan sebesar 5%, dan peralatan epic sebesar 1%. Dengan atribut seperti itu, Book of Forging dapat memungkinkan pemain untuk menjadi Master Forger dengan mudah dan tanpa hambatan. Basic Forging Apprentice awalnya memiliki tingkat keberhasilan 20% dalam menempa common equipment. Termasuk 70% dari buku, jadi tingkat keberhasilan akan menjadi 90%. Lebih lanjut termasuk fasilitas ruang penempaan menengah dan menghilangkan kemungkinan kesalahan, tingkat keberhasilan membuat peralatan umum adalah 99% atau lebih tinggi. Kemampuan menakutkan Book of Forging jelas bisa dilihat dari ini. Adapun Garrison Armor, Si Feng memiliki tingkat keberhasilan 5% untuk membuatnya. Termasuk 50% dari buku, 3% dari fasilitas ruangan, dan juga efek dari api misterius. Si Feng sekarang memiliki tingkat keberhasilan 60% untuk membuat Garrison Armor. Belum lagi bronze equipment, bahkan jika common equipment memiliki tingkat keberhasilan 60%, itu masih akan membuat pemain Forger bahagia. Persentase keberhasilan yang begitu tinggi adalah sesuatu yang tak terbayangkan bagi Forgers. Setelah itu, Si Feng mulai perlahan membuat Garrison Armor sesuai dengan persyaratan desain tempa. Dia pertama kali mencium biji tembaga dan perunggu dalam api. Setelah berada di api selama 5 menit, biji mulai meleleh dan membentuk benjolan. Setelah itu, Si Feng menambahkan Magic Essence, membiarkannya terbakar selama 1 menit sebelum melepaskan biji merah panas dan menempatkannya ke logam terasa. Suhu panas yang menyengat oranye menyebabkan Si Feng berkeringat. Namun, Si Feng tidak berani ceroboh, karena proses berikut adalah bagian yang paling penting. Setelah menyelesaikan persiapan,
Si Feng memegang 100 Refinement Hammer dan menyiapkannya untuk memalu biji api. Dang! 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 Bunga api terbang ke segala arah. Suara memalu bergema di seluruh ruang forging yang luas. Si Feng memukul setiap pukulan dengan presisi yang cermat. Dalam kehidupan sebelumnya, Si Feng tidak belajar tempa. Dia hanya belajar keterampilan mengumpulkan. Namun, dia masih tahu banyak tentang forging. Lagi pula, dia sudah sering berbicara dengan Master Forger, jadi dia berpengetahuan luas sampai tidak membuat kesalahan tingkat rendah tertentu. Setelah memalu biji lebih dari 100 kali, Si Feng merasa itu sempurna. Si Feng menyeka keringat di dahinya, dengan hati-hati memilih antar muka biji merah dan mengklik tombol lengkap. Setelah itu, biji merah panas mulai berubah. Dalam 5 detik, itu telah berubah menjadi baju besi berwarna abu-abu keperakan. Di permukaan, sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Namun, penempaan peralatan yang sukses tidak hanya bergantung pada penampilannya. Ada juga kualitasnya. Kualitas termasuk atribut dan peringkat peralatan. Peralatan perunggu yang ditempa dengan buruk akan memiliki peringkat mereka menurun menjadi biasa, atau atribut dasar mereka tidak akan memenuhi standar. Oleh karena itu, Si Feng memilih informasi armor, memeriksa apakah itu berhasil atau gagal.